Hai guysku semua. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik The Sacred Runes kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, lebih baik kalian tonton dulu ya, karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Melihat kekuatan asli Chu Feng, kedua orang itu pun terlihat sangat ketakutan. Pukulan jiwanya kuat sekali, teknik bertarung macam apa ini? Ucapnya. Di saat yang sama, King Yu pun mengajak si pria kelelawar untuk menyerang Chu Feng sebelum ia selesai bertransformasi. Singkat aja, dengan satu kali pukulannya, Chu Feng pun berhasil menghabisi kedua orang itu. Kemudian Chu Feng kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan si wanita penjual sabuk. Rupanya di tempat itu ada monster sapi yang tengah menunggu kedatangannya. Alhasil dengan cepat Chu Feng pun membawa wanita itu untuk segera diobati. Ia pun melihat jika wanita itu mendapat luka dalam yang cukup serius. Karenanya Chu Feng pun mau tak mau harus melepas baju si wanita penjual sabuk untuk menolongnya. Di sisi lain, si monster sapi tiba-tiba pergi dan membiarkan Chu Feng sendirian bersama wanita itu. Setelah Chu Feng selesai mengobati wanita itu, ia melihat si monster sapi tengah menunggu kedatangannya. Di sana, si monster sapi pun menerangkan tentang teknik yang baru saja digunakan Chu Feng untuk mengalahkan kedua musuhnya itu. Namun karena Chu Feng malah tertidur, si monster sapi pun langsung memukulnya. Si sapi pun kemudian memperingatkan agar Chu Feng tidak memberitahukan tentang teknik ini kepada orang lain, lantaran hal tersebut akan dapat membahayakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, si wanita penjual sabuk pun terbangun dan kaget dengan keadaannya. Di saat yang sama, Chu Feng tanpa sengaja melintas di samping kamar wanita itu. Neuren pun terlihat sangat khawatir dengan keadaan Chu Feng. Nah, di sini Chu Feng pun berbohong dengan berkata jika masalah tersebut telah diselesaikan oleh Pak Tua yang Neuren kenal. Neuren pun kemudian mulai menceritakan jika selama ini Nona Lina Qi selalu merindukan Chu Feng. Dan selama ini nonanya juga telah memerintahkan dirinya untuk melindungi Chu Feng. Neuren pun meminta maaf karena perusahaan Angel Creature telah menyebabkan banyak masalah untuk Chu Feng. Ia juga tidak mengerti mengapa kedua rekannya itu tidak patuh kepada perintah Nona Natyi. Neuren merasa jika baru-baru ini ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan Natyi. Neuren pun beranggapan jika orang itu adalah tuanmu yang memiliki jabatan di bawah Nona Natyi. Neuren pun berpesan kepada Chu Feng jika suatu saat nonanya dalam masalah, Chu Feng harus membantunya. Alhasil Chu Feng pun meminta Neuren untuk tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Di sana Chu Feng juga menunjukkan sebuah peta yang ia temukan di tas Zhu Jun beberapa hari yang lalu. Neuren pun menjelaskan jika peta tersebut adalah peta yang menunjukkan lokasi di mana Wheatfruit berada. Namun ia menyuruh agar Chu Feng tidak ke sana lantaran akan terjadi pertarungan antara beberapa perusahaan besar untuk memperebutkan benda tersebut. Di sisi lain, Neuren juga berterima kasih lantaran Chu Feng telah menolongnya. Akan tetapi, rupanya Neuren masih belum pulih sepenuhnya dan tidak bisa segera kembali ke perusahaan Angel Creature. Ketika Chu Feng berniat mencarikan makan untuk Neuren, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang pria utusan perusahaan Angel Creature. Pria itu rupanya berniat untuk mencari kedua rekannya yang telah dihajar Chu Feng semalam. Pria aneh itu pun terus berbicara panjang lebar dan berniat untuk menghabisi Chu Feng. Namun seperti yang sudah Mimin perkirakan, dengan sekali serang saja pria aneh itu berhasil Chu Feng kalahkan.
Tak berselang lama, si penelpon itu pun kembali menghubungi Chu Feng dan memberitahu jika sebentar lagi ada orang dari perusahaannya yang akan menjemput kedua rekannya. Namun lantaran telah dihajar, Chu Feng pun mengatakan jika orang itu saat ini sedang dalam keadaan terluka lantaran terjatuh ke dalam jebakan yang ia buat. Si penelpon pun menjadi sangat marah dan menyuruh Chu Feng untuk tidak main-main dengan perusahaannya. Setelah obrolan yang cukup panjang, Chu Feng pun menutup telepon itu. Di sana, mbak-mbak penelpon terlihat masih sangat marah. Namun ia juga tidak dapat berbuat apapun lantaran masih takut kepada Lina Qi. Di sisi lain, Master Mu ternyata juga menginginkan agar Chu Feng ikut dalam rencana mereka. Tapi jika Chu Feng tidak mau, maka Master Mu akan mengirimkan pasukan resmi untuk membunuhnya. Di sisi lain, Chu Feng rupanya sedang makan daging wildebeest yang menurut monster sapi sangat cocok untuk mode bertarung. Di saat yang sama, Chu Feng rupanya juga merasakan sesuatu yang panas tengah mengalir di tubuhnya. Kecepatan dari Qi dan kekuatannya meningkat. Aku hanya makan setengah dari pot ini, dan efeknya meningkat secara pesat. Tak berselang lama, manusia laba-laba itu pun terbangun dari pingsannya. Karena itu, Chu Feng pun memberikan satu potong daging tersebut kepada si manusia laba-laba. Di sana, Chu Feng pun kemudian berkata kepada si monster sapi jika ia telah menemukan peta di mana Wildfruit berada. Mendengar hal tersebut, si manusia laba-laba melarang Chu Feng untuk mencari buah tersebut. Sontak si monster sapi yang kesal pun langsung memukulnya hingga membuatnya kembali pingsan. Chu Feng rupanya berniat untuk mencegah Wildfruit jatuh ke tangan Angel Creature. Lantaran jika hal tersebut sampai terjadi, kemungkinan hal buruk akan terjadi kepada Lina Qi. Si monster sapi pun mengatakan jika akan terdapat banyak wildebeest di Gunung Taixing. Karena itu, ia pun meminta Chu Feng untuk berlatih dan memakan daging wildebeest untuk menambah kekuatanmu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Chu Feng dan si monster sapi telah sampai di gunung tersebut dan mulai bertarung dengan para wildebeest yang ada di sana. Melihat pertarungan itu, si monster sapi pun menganggap jika serangan yang diberikan oleh Chu Feng sangatlah buruk. Namun Chu Feng menyuruhnya untuk tetap tenang lantaran mereka masih memiliki banyak waktu untuk terus berlatih di tempat itu. Tak berselang lama, Chu Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan. Karena itu, ia pun mengajak si monster sapi untuk segera bersembunyi. Sesaat kemudian, monster naga pun muncul di tempat itu. Di sana, Chu Feng pun mulai menceritakan apa yang baru saja ia rasakan. Monster sapi pun memberitahu jika saat ini Chu Feng telah membangunkan God Sense. Ketika Chu Feng belajar teknik bernapas hingga tingkat tertentu, maka ia juga akan mendapatkan kemampuan lain seperti indera keenam. Si monster sapi juga memberitahu jika berlatih merasakan bahaya juga merupakan hal bagus untuk menghindari serangan. Tak berselang lama, Chu Feng pun melihat para pasukan dari Angel Creature tengah mencari Wildfruit dan juga dirinya. Di samping itu, mereka juga membawa senjata berdimensi besar yang terlihat sangat mengerikan. Di sana, Chu Feng pun baru sadar kalau di dalam kotak batunya terdapat 3 benih dengan warna yang spesial. Ia sedikit curiga jika ketiga benih itu dapat menghasilkan Wildfruit. Ketika Chu Feng tengah memikirkan rencana briliannya, rupanya si monster sapi malah tengah menonton melodrama dan membuat keberadaan mereka akhirnya diketahui. Hasil akhirnya mau tidak mau, Chu Feng harus bertarung dengan pasukan Angel Creature yang membawa bazooka. Meski sempat membuat para pasukan itu kewalahan, namun pada akhirnya Chu Feng berhasil dihentikan oleh seorang anggota pasukan berbadan besar.
Di sana salah seorang pasukan itu meminta agar jangan membunuh Chu Feng terlebih dahulu lantaran pemimpin mereka menginginkan beberapa informasi darinya. Di sana orang itu rupanya berniat untuk menanyakan tentang Pak Tua yang selama ini selalu membantu Chu Feng. Namun Chu Feng tidak mau memberitahukan hal tersebut kepada mereka. Selain itu, Chu Feng rupanya juga ingin bertanya terkait orang yang selama ini ingin membunuhnya. Salah seorang dari mereka pun akhirnya memberitahu jika orang yang ingin membunuh Chu Feng adalah penguasa dari Angel Creature. Setelah mengetahui semua ini, Chu Feng pun kemudian bangkit dan membuat semua orang terkejut. Chu Feng pun kemudian menghajar para pasukan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba monster naga itu kembali muncul dan membuat panik semua orang. Bahkan seorang pasukan berbadan besar tadi juga bukan tandingan bagi monster tersebut. Sementara itu, Chu Feng pun menganalisa jika monster naga tersebut memiliki jangkauan serangan yang luas, sehingga ia tidak dapat menyerangnya dengan gegabah. Namun karena Chu Feng juga tidak bisa melarikan diri dari tempat itu, ia pun akhirnya mencoba skill yang baru ia pelajari meskipun belum sempurna. Alhasil serangan tersebut pun berhasil menjatuhkan monster naga. Akan tetapi, ternyata yang memukul monster itu adalah si monster sapi. Di sana, si monster sapi pun segera mengajak Chu Feng untuk segera kabur dari tempat tersebut. Lantaran ternyata setelah datang ke tempat itu, kekuatan si monster sapi masih belum pulih dan hanya bisa digunakan sekali saja. Sementara itu, si penelpon yang kita sebut saja Wang Qing tengah khawatir lantaran para pasukan yang ia kirim untuk menangkap Chu Feng tidak kunjung memberikan laporan. Di saat yang sama, Master Mo menyuruh untuk tetap tenang dan tidak panik. Namun Yao Yao sangat khawatir kalau rencana jahat mereka akan segera diketahui oleh Lin Natji yang akan segera kembali dari pelatihannya. Master Mo pun tersenyum sembari mengatakan jika mereka masih memiliki senjata roket hulu ledak yang sangat beracun. Rupanya roket tersebut sebenarnya diciptakan untuk membunuh Wild Beast, dan tentu saja jika digunakan untuk menyerang manusia seperti Chu Feng, maka ia tidak akan dapat menahan racun yang fatal. Singkat aja, setelah 2 hari berlalu, Chu Feng pun telah sampai di tempat yang ingin ia tuju. Di sana, ia pun melihat banyak sekali orang yang telah tewas setelah pertarungan besar untuk memperebutkan Wild Fruit. Chu Feng pun mengingat kalau ia pernah melihat ada 10 buah lebih dari jenis ini. Dari skill Godsend yang Chu Feng miliki, ia dapat merasakan jika ada beberapa pasukan yang bersembunyi di dalam tanah. Menurut monster sapi, masih tersisa 20 hari lagi sebelum buah itu siap dipanen. Karenanya Chu Feng pun berniat untuk berlatih terlebih dahulu sebelum waktunya tiba. Tak berselang lama, tiba-tiba Chu Feng mendapatkan telepon dari nomor Lin Natji. Namun ia menganggap jika yang menghubunginya adalah Nona Wang Qing si pengganggu itu. Tapi secara mengejutkan ternyata yang menghubunginya saat itu adalah Lin Natji. Tentu saja hal tersebut pun membuat mood Chu Feng berubah dan menjadi sangat senang. Sementara itu, Lin Natji rupanya ingin menanyakan apakah Wang Qing mengganggunya. Chu Feng pun berkata kalau selama ini si Wang Qing terus menyembunyikannya dan meminta Chu Feng untuk menyerah. Mendengar cerita Chu Feng, Lin Natji hanya meminta supaya Chu Feng segera menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Lin Natji ternyata juga ingin mengajak Chu Feng bertemu. Tentu saja Chu Feng yang sudah rindu berat itu pun langsung menerima ajakan Lin Natji. Setelah obrolan mereka selesai, si monster sapi pun bertanya, kenapa Chu Feng tidak mau memberitahukan kejahatan Wang Qing kepada Lin Natji. Chu Feng pun hanya berkata jika ia tidak ingin memperkeruh suasana. Sebenarnya ia sendiri bisa jika ingin menghabisi orang-orang itu. Tapi Chu Feng tetap menganggap jika mereka juga teman-teman Lin Natji. Singkat aja, Chu Feng pun mengajak si monster sapi untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Chu Feng sedang terlihat menanam benih misterius yang ia temukan di dalam kotak batu. Tak berselang lama, mbak-mbak penjual sabuk pun datang dan menyapanya. Si mbak-mbak itu pun rupanya ingin mengajak Chu Feng menemui Lin Natji.
Namun Chu Feng sendiri menolak karena ia tidak ingin percaya dengan anggota dari perusahaan Angel Creature yang selama ini terus ingin membunuhnya. Alhasil mbak-mbak itu pun akhirnya meninggalkan Chu Feng dengan perasaan sedih. Di sisi lain, si monster sapi menganggap jika Chu Feng tadi sangatlah berlebihan dan tidak ramah. Chu Feng pun menjadi tidak enak hati, karena itu ia pun berniat untuk mengejar mobil mbak penjual sabuk. Selain itu, para anggota Angel Creature rupanya juga sedang mengintai mobil merah itu, karena berpikir jika Chu Feng berada di dalam. Chu Feng yang saat itu ngikutin mobil mbak penjual sabuk mulai merasakan hal yang mengerikan yang akan terjadi. Dan benar saja, para anggota Angel Creature itu pun langsung menembakkan roket beracun ke arah mbak penjual sabuk. Melihat kejadian itu, Chu Feng pun langsung berusaha buat nyelamatin mbak penjual sabuk. Di sana, Chu Feng pun langsung menanyakan keadaan si mbak penjual sabuk dan berniat untuk segera ngeperban lukanya. Tapi mbak penjual sabuk memberitahu kalau ia sudah terkena racun dan tidak mungkin bisa diselamatkan. Chu Feng pun kelihatan semakin marah atas tindakan Angel Creature yang sudah sangat kelewatan. Tapi mbak-mbak penjual sabuk itu menyuruh Chu Feng untuk tidak terlarut dalam amarahnya, karena dimanapun mereka berada pasti ada orang baik dan jahat. Selain itu, mbak-mbak penjual sabuk ternyata juga berpesan agar Chu Feng mau membantunya untuk melindungi Lin Natyi. Di sana, mbak-mbak penjual sabuk juga memberitahu jika selama ini ia terus memata-matai Chu Feng atas perintah dari nonanya. Dan misi penjemputan itu adalah misi terakhir untuk melindungi Chu Feng. Setelah kenangan yang cukup lama, mbak penjual sabuk pun akhirnya tewas. Dan tentu saja kematian mbak penjual sabuk itu pun membuat Chu Feng menjadi sangat marah. Di sisi lain, para anggota yang ditugaskan dalam misi pembunuhan ini kelihatan amat sangat senang dan telah melaporkannya kepada Master Mu. Namun ketika mereka memeriksanya, Chu Feng tiba-tiba melompat dan langsung membunuh salah satu dari mereka. "Hei, yang menembak kamu kan?" ucap Chu Feng dengan nada ngerinya. Chu Feng pun kemudian menyuruh orang itu untuk berlutut. Tapi karena menolak, Chu Feng pun langsung menghajarnya habis-habisan. Ia lalu bertanya mengenai tempat persembunyian Master Mu. Setelah mendapatkan lokasi tempat persembunyian Mu, Chu Feng pun langsung pergi ke sana dan tak lupa membunuh musuhnya itu. Sementara di markas Master Mu, terlihat para anggota Angel Creature tengah bercengkrama membahas pusaka magical yang sangat susah didapat. Tak berselang lama, Chu Feng pun datang dan bertanya tentang keberadaan Master Mu. Namun salah seorang di sana berkata jika Master Mu sangatlah sibuk dan tidak sedang berada di sini. Karena itu, Chu Feng pun meminta agar mereka segera menghubungi Master Mu. Apakah yang akan terjadi setelah ini? Akankah Chu Feng bisa bertemu dengan Master Mu? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya.